Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pace Ebene, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan suci pada minggu ini mengingatkan kita akan komitmen dalam hidup dan karya sebagai seorang gembala. Kita semua dipanggil untuk menjadi seorang gembala bagi semua manusia. Yesus mengajak kita untuk selalu bertindak sesuai yang diharapkannya, dengan melayani dalam cinta dan kasih. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi dalam melayani jemaat. Patut juga kita pertanyakan, kenapa Yesus sampai mengkritik mereka ini? Ahli Taurat atau sofer adalah para pakar dalam hukum Taurat, dan merekalah yang menerangkan hukum Taurat itu kepada jemaat agama Yahudi. Mereka juga menjadi penyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan keagamaan Yahudi. Sedangkan orang Farisi adalah para pemimpin spiritual Yahudi yang memisahkan diri dan menganggap diri saleh karena ketaatan akan hukum Taurat. Mereka juga menjadi penegak dan pengamat hukum Taurat itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, kedua golongan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam peribadatan agama Yahudi dan dalam pelaksanaan hukum Taurat. Mereka dianggap lebih baik dalam hal keagamaan dan hukum dibandingkan dengan jemaat Yahudi lainnya. Karena posisi dan kedudukan mereka lah, sehingga Yesus mengkritik dan mengingatkan orang banyak dan para murid. Yesus berkata, "Turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu turuti perbuatannya, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melaksanakan." Di sini Yesus menegaskan pentingnya kesesuaian antara teori dan juga perbuatan. Yesus juga mau agar jemaat dan para murid berhati-hati karena kedua golongan ini pandai mengajarkan hal-hal baik, tetapi perilaku mereka tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO, no action, talk only. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, hanya berbicara tanpa ada aksi. Dalam kehidupan kita sekarang pun sering kita lihat peristiwa demikian. Banyak orang berbicara tentang hal-hal baik dan indah,
tetapi mereka sendiri tidak mempraktekkannya. Banyak orang yang bernyanyi tentang cinta, tentang damai, tentang kasih, tentang kebaikan dan nilai-nilai luhur. Akan tetapi, kehidupan mereka tidak mencerminkan nilai luhur kemanusiaan tersebut. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, perkataan Yesus ini mau menekankan agar orang banyak dan para murid sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli Taurat dan orang Farisi tersebut. Akan tetapi, Yesus tidak menghendaki untuk mengabaikan ajaran-ajaran baik yang mereka berikan. Yesus hanya mau agar tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita juga seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku daripada pengajar atau penasihat. Kita sering jatuh dalam keburukan dengan berkata, pengajar atau penasihat saja hidupnya demikian. Hal demikian tidaklah dikehendaki Yesus, melainkan kita harus tetap mendengarkan hal-hal baik demi kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus juga menyoroti gaya kepemimpinan yang sering dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berkata, pekerjaan yang dilakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Sikap kepemimpinan yang demikian bukanlah hakikat dari sang pemimpin dalam tugas pelayanan. Yesus mengajak menjadi seorang pemimpin justru harus hadir sebagai pelayan. Pelayanan ini diberikan tentunya demi suatu kebaikan, bukan untuk kesempatan mencari muka atau mendapat perhatian dari orang yang kita layani. Paulus dalam bacaan kedua memberikan teladan hidup seorang gembala atau pelayan yang mempunyai kasih sayang besar kepada jemaat. Gembala atau pelayan adalah seorang ibu yang mengasuh dan merawat jemaat, memberitakan Injil dengan benar dan memberikan hidup, serta menjadi berkat bagi jemaat. Hendaknya pelayanan menjadi suatu sikap yang tulus dan suci, supaya setiap orang merasa bersyukur. Sikap demikianlah yang diharapkan Yesus dalam melayani. Yesus dalam kehidupannya menjadi contoh yang sangat baik dalam hal melayani. Ia sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pelayanan. Penuh kerendahan hati, tanpa skandal atau kemunafikan, dan pemberian diri total yang berpuncak pada penyerahan diri di kayu salib sebagai bukti cinta kepada manusia. Allah tidak berhenti berkarya menyelamatkan manusia, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Justru sebaliknya, karena kasih yang tak putus-putus, Allah menuntun manusia melalui para pelayan dengan penuh kesabaran dan cinta. Hal ini jugalah yang menjadi landasan keberimanan kita, menjadikan pelayanan sebagai mediasi menuju kebersatuan dengan Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ajakan Yesus hari ini sangat relevan dalam kehidupan sekarang. Kita hendaknya menjadi seorang pendengar yang baik dan melakukan hal baik itu sebagai bagian dari hidup kita. Kita juga diajak supaya melayani sesama kita dengan cinta. Hal ini bisa kita mulai dari lingkungan-lingkungan kecil seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, dan dalam gereja, dan pada akhirnya sampai ke seluruh dunia. Semoga bacaan-bacaan hari ini membantu kita dalam mewujudkan cinta di dunia seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Amin. Pace Bene.